Hari pertama aku menginjakan kaki di kampus Biru Gajah Mada, aku mengikuti acara penjelasan pelaksanaan ospek. Ospek yang harus diikuti adalah 6 bulan yang dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama adalah perkenalan yang antara lain isinya adalah kepala harus digundul, memakai atribut macam-macam juga dengan nama samaran. Sedangkan tahapan kedua adalah pembinaan yang harus diikuti setiap 2 minggu sekali dalam sebulan yang lamanya 6 bulan. Kebetulan aku terpilih menjadi jenderal teknik dan mungkin karena postur tubuhku tinggi besar maka aku diberikan nama samaran gorila. Aku sangat menyukai nama gorila ini dan aku kalungkan atribut gorila ini di dadaku dengan bangga. Senior di Fakultas Teknik banyak yang mengenalku melalui sebutan gorila itu dan aku sangat jarang dihukum. Mungkin karena aku punya tubuh yang besar, kekar, tangan masih dalam kondisi bubulan akibat sering latihan memukul samsak atau papan. Mungkin mereka menilai aku cukup menakutkan, apalagi selama ospek aku gak banyak omong. Di acara universitas, aku masuk dalam kelompok 6 dan dari kelompok aku mendapat tugas antar jemput teman perempuan yang tinggalnya satu arah dengan tempat tinggalku. Ya, yang namanya tugas aku lakukan saja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Teman perempuanku yang harus aku antar jemput itu adalah Ita panggilannya. Nama lengkapnya sebenarnya adalah Juwita, mahasiswi Fakultas Psikologi yang berasal dari Solo. Juwita adalah anak tunggal dari juragan batik, dan juga sudah mulai berkecimpung di dunia modeling. Sedangkan yang satunya bernama Diah Iswari yang sering dipanggil dengan Dia. Dia adalah mahasiswi kedokteran, anak desa yang sudah lama tinggal dan bersekolah di Yogyakarta. Pagi-pagi sekitar jam 4 aku sudah berangkat menjemput Juwita terlebih dahulu karena rumahnya lebih dulu aku lewati. Kemudian menjemput dia. Kami bertiga naik sepeda masing-masing dengan pakaian kayak orang gila menuju kampus. Jam 06.00 kami harus sudah siap di kampus di depan gedung mahasiswa, kemudian absen dengan memperlihatkan segala atribut yang harus dipakai. Jika sampai salah satu atribut saja tidak dipakai, maka sudah dapat dipastikan akan mendapat hukuman dari senior-senior. Dan setiap habis mengikuti acara ospek, pulangnya pasti ada tugas yang harus dibawa atau dipakai pada pagi harinya besok. Padahal acara ospek selesai sudah jam 9 malam, kalau cari-cari sesuatu sudah sangat sulit karena toko-toko sudah pada mulai tutup. Pernah suatu hari kami harus membawa 12 kutu kasur dan harus dimasukkan ke dalam plastik yang dipakai sebagai tempat obat di apotek. Kami bertiga sepakat bahwa di rumah kami masing-masing tidak ada kutunya dan terpaksa harus menelisik rumah-rumah orang untuk memperolehnya. Kami cuma sempat mendapatkan 30 kutu kasur saja saat itu. Aku bagikan 12 kutu untuk Juwita dan 12 lagi untuk dia. Dan aku yang membawa 6 kutu sisanya. Keputusan ini aku ambil hanya untuk menyelamatkan temanku berdua dan aku harus berkorban menerima hukuman esok harinya. Demikianlah ospek itu berjalan, hubungan kami bertiga cukup akrab, dan itu ditunjukkan saat-saat kami mengikuti pembinaan setiap 2 minggu sekali dalam sebulan. Mereka sangat sadar bahwa aku ini anak kos yang dapat dipastikan tidak pernah bawa sanggup makanan setiap acara pembinaan yang sehari penuh lamanya. Di setiap jam istirahat untuk makan, mereka berdua Juwita dan Diah selalu mencariku dan mengajak makan bersama dengan sanggup makanan yang mereka bawa. Aku merasa bersyukur bisa mengenal kedua gadis ini melalui ospek dan dalam keadaan asli tanpa beda dan lain-lainnya. Mungkin mereka juga begitu, atau sebaliknya. Bagiku, cuek aja, gak usah dipikirin. Biarkan mereka yang menilai seperti aku menilai mereka.
6 bulan masa-masa indah sebagai mahasiswa telah berlalu begitu cepat aku rasakan, dan tibalah waktu serius untuk mengikuti kuliah di fakultas masing-masing. Aku mengikuti kuliah dan belajar cukup giat, maklum aku sangat menginginkan kuliah di fakultas teknik sipil ini dan ingin menjadi insinyur. Aku indekos dekat kampus dan kalau kuliah cukup dengan berjalan kaki atau naik sepeda kebo. Makan ada warung kecil di dekat indekosanku dan bisa ngebon jika kiriman terlambat datangnya. Banyak indekosan di dekat kosku, maka dari itu aku punya banyak teman yang bisa diajak main gitar. Juga indekosan untuk mahasiswi ada di sekitar indekosanku. Suatu malam di mana saat itu malam minggu aku dan teman-teman berkumpul nyanyi dan main gitar. Salah satu teman nyeletuk, "Bagaimana kalau besok kita ngamen di Kaliurang? Di sana kalau hari Minggu kan banyak orang pacaran. Kita ngamen aja di depannya agar sedikit nyanyinya dapat duitnya besar." "Wah, ide bagus tuh bro, tapi hari Minggu kita akan nyuci dulu," kata satu temanku lagi. "Ah, gak ada jeleknya kita coba sehabis nyuci," aku menambahi. Ya begitulah, hari Minggu aku harus bangun pagi-pagi untuk nyuci pakaian, kemudian membersihkan kamar dan ngepel. Kemudian berangkat ke Kaliurang bersama 3 temanku dengan mengendarai sepeda motor. Benar saja kata temanku, dengan cara ngamen seperti ini bisa dapat uang lumayan dalam waktu singkat. Aku dan temanku bersyukur dengan usaha ini, yang bagi kami berempat sangat besar artinya. Kegiatan mingguan ini terus berlanjut, hingga akhirnya aku dan teman-teman bisa menyewa alat band dan mulai latihan rutin. Lagu-lagu yang kami nyanyikan sekitaran blues, lagu Bee Gees, lagu Pusples dan Rollies. Akhirnya kegiatan yang semula iseng bisa menghasilkan uang lewat pentas di klub malam, acara rapat atau resepsi pernikahan. Tapi sayang, setelah hari teman kami meninggal akibat kecelakaan, grup band yang aku dan teman-teman bentuk harus bubar. Ya, harus bubar, karena kami selalu ingat teman kami yang meninggal itu di setiap menyanyikan lagu yang sering kami bawakan bersama. Setelah bubarnya Go Band, tempatku berkumpul dan bernyanyi, aku mulai lebih fokus kuliah, belajar lebih giat hingga semester demi semester aku lalui dengan cukup membanggakan. Bagaimana tidak, dalam 2 tahun aku telah mengambil pelajaran-pelajaran di semester 5 dan 6 yang seharusnya aku tempuh pada tahun ketiga kuliahku. Dalam kegiatanku yang demikian sibuk, aku masih tetap dan selalu menyediakan waktu untuk menulis surat kepada Bening yang kuliah di Kedokteran Umum Universitas Udayana. Hari-hariku tidak pernah lepas dari surat-surat Bening. Kini tiba saatnya aku memasuki perkuliahan tahun ketiga. Di tahun ini aku harus menyelesaikan yudisium sarjana mudaku secepatnya agar bisa dipakai mencari uang tambahan. Aku sangat bersemangat mengurus yudisium sarjana mudaku ini. Maklum kelihatannya di rumahku sudah mulai kesulitan keuangan. Kiriman mulai sering telat sehingga pernah suatu hari aku punya niat untuk menjual celana jin ke pedagang ideran yang setiap hari lewat di depan kos-kosanku. Tetapi niat itu aku batalkan, karena malu dilihat cewek-cewek yang kos di depan indekosanku. Semakin hari semakin aku rasakan kesulitan keuangan di rumah. Sering menunggu tukang pos datang dengan harapan ada wesel. Tetapi hal itu hanya tinggal harapan. Untung ada warung Mok Darmo yang memberikan mahasiswa makan dengan care ngebon dan bayarnya belakangan. Care ini juga bukan penyelesaian yang baik. Karena semakin hari semakin besar hutang pada warung Mok Darmo, bahkan sampai melebihi dari jumlah kiriman bulanan. Wah, secara cash flow kondisi ini sudah akan jadi beban permanen selama kuliah, pikirku dalam hati. Kemudian terpikir untuk mengambil langkah penyelamatan diri dengan melakukan pengurangan makan cukup 1 kali dalam sehari. Aku coba menjalaninya, ternyata aku mampu. Ya mampu karena terpaksa. Hehehe, ironis memang. Aktivitasku semakin banyak, memberi asistensi mata pelajaran, memeriksa tugas syarat ujian mahasiswa dan berorganisasi. Seharusnya porsi makanku ditambah agar seimbang.
Tetapi nyatanya justru dikurangi. Akibat dari ini, badanku kurus, berat badanku turun. Kondisi ini tidak pernah aku ceritakan kepada Bening. Aku khawatir Bening akan gelisah memikirkanku.